Puji nama Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, selamat tahun baru. Ya. Hari baru, tahun baru, waktu yang baru merupakan kesempatan bagi kita untuk menikmati berkat yang baru yang dari Tuhan. Menikmati apa yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita di lembaran yang baru. Dan percayalah bahwa hari-hari dalam hidup kita ke depan, walaupun mungkin kita sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi yang jelas Tuhan tahu apa yang akan kita hadapi. Tuhan tahu titik keterbatasan kita. Tuhan tahu seberapa besar iman kita. Oleh sebab itu, Dia akan selalu berbicara, berfirman setiap hari, supaya iman saudara semakin kokoh kuat di dalam Tuhan. Dan dengan iman yang semakin kokoh dan kuat itu, ke depan kita akan bisa mengatasi. Karena itu, untuk menciptakan iman yang berkualitas, Allah akan terus mengizinkan kesulitan demi kesulitan datang, masalah demi masalah datang, bahkan mungkin juga bisa terjadi lewat sakit penyakit. Tujuan dari semuanya adalah Tuhan ingin melatih kita, cara kita bergantung kepada Dia, cara kita mengatasi. Apakah ketika itu terjadi, kita penuh penyerahan kepada Tuhan? Apakah ketika itu terjadi, kita beriman bahwa Tuhan pasti akan menolong? Apakah ketika itu terjadi, kita percaya Tuhan yang akan bekerja lewat hidup kita? Apakah lewat hal itu, kita juga menyadari bahwa kita ini tidak dapat berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan? Karena itu, firman Allah hari ini mengingatkan kita di dalam Roma 6 ayat yang ke-19b. Kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudara, begitu pentingnya kehidupan rohani dibentuk, diserahkan kepada Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan hiburan firman Allah di hari yang baru, di tahun yang baru ini, Tuhan berkata, kamu nanti enggak, tapi kamu sekarang. Allah berbicara melalui tulisan Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Roma. Kamu sekarang. Karena kita sendiri mau diberkati nanti atau sekarang. Saya percaya saudara ingin diberkati sekarang. Saudara ingin dilawat Tuhan nanti atau sekarang? Sekarang. Saudara ingin menikmati janji-janji Tuhan nanti atau sekarang? Nanti, tetapi juga sekarang. Jadi sekarang juga dan juga nanti pun dan seterusnya tetap menikmati janji-janji Tuhan yang nyata. Karena itu firman Allah pun juga ingin kerjasama dengan kita. Artinya ingin ada respon dari kita. Kalau saudara ingin janji-janji firman Allah itu nyata dalam hidup kita, maka responi firman Allah. Firman Allah hari ini mengajak kita, kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Ada orang berkata seperti ini, loh, tubuh ini kan juga tidak masuk surga, darah dan daging kan nggak masuk surga. Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, perhatikan, seringkali orang berpikir bahwa yang penting hati, yang penting rohani. Kalau tubuh ini tidak perlu ya dijaga dengan baik dalam hal tabiat, karakter, dan sebagainya. Ini pola-pola pikir yang seringkali masih kurang dipahami dengan benar. Karena apa, saudara? Yang pertama adalah Yesus sendiri lewat tulisan Paulus, dia mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu rumah Allah, bait Allah. Ya. Roh Allah tinggal di dalam hidupmu. Jadi karena tubuh kita bait Allah, ya, di mana roh Allah tinggal di dalamnya, Allah ingin tubuh itu dijaga. Ya. Dijaga dalam pengertian bukan hanya secara jasmaniahnya, fisiknya, tetapi dijaga yang ada hubungannya dengan roh Allah yang tinggal di dalam hidup kita. Artinya begini, saudara. Seringkali orang berkata bahwa saya ini mencintai Yesus, ya, tetapi sikap hidupnya tidak pernah menunjukkan bahwa dia mengasihi Yesus. Ya. Tidak mungkin orang berkata mengasihi Yesus, tetapi dia malas berdoa, dia malas melangkahkan kaki ke gereja. Ya, tidak mungkin. Karena apa? Kalau rohnya ada Yesus,
pasti tubuhnya seirama, bergeraknya seirama dengan rohnya. Tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri. Tidak mungkin pohon anggur mengeluarkan buah durian. Gak mungkin pohon ara buahnya anggur. Jadi artinya ketika hidup seseorang mengalami perubahan kelahiran baru, maka itu nampak dalam sikap hidupnya, perbuatannya. Jadi sekarang kamu harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Kata hamba takluk kepada tuannya. Kata hamba kebenaran berarti kita takluk kepada sang kebenaran. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 bisa dikatakan, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dialah kebenaran itu. Jadi kita ini hamba yang takluk kepada Kristus. Kerinduan kita untuk tunduk kepada otoritas Tuhan membawa kita kepada pengudusan. Ayat ini mengatakan seperti itu. Ya. Jadi konsep di sini yang mengatakan mulai sekarang ya kamu harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran, karena seringkali anak Tuhan seiring waktu tadinya mengalami proses kelahiran baru, tetapi karena situasi keadaan banyak kali anggota tubuhnya tidak memunculkan kemuliaan Allah. Kalau seseorang memiliki Yesus di dalam hidupnya, maka hatinya hati Yesus. Tangannya akan menjadi tangan-tangan Tuhan, tangan-tangannya Yesus yang terulur, suka menolong, ya, tangan yang suka menabur. Matanya mata Yesus, mata yang memiliki belas kasihan, ya. Pikirannya pikiran Kristus, mulutnya mulut kebenaran yang membicarakan firman, yang membicarakan tentang kasih, yang berbicara tentang hal-hal yang kudus dan berkenan. Karena itu, mari kita pakai lembaran baru ini untuk kita melangkah dalam terang Tuhan. Izinkan dia terus tinggal dalam hidup kita. Situasi keadaan melatih iman kita. Iman yang membuat kita semakin lebih dalam lagi untuk mendekat kepada Tuhan. Kalau Allah izinkan masalah persoalan datang, dan di situasi yang seperti itu, maka Allah ingin reaksi kita. Bagaimana cara kita mengatasi, bagaimana cara kita menyelesaikan, juga lewat sikap hidup itu Allah ingin itu menjadi kesaksian. Karena ketika saudara menghadapi satu masalah, ya, ada saat-saat masalah itu orang lain tahu, ada saat-saat itu bersifat pribadi. Tetapi yang jelas, ekspresi seorang anak Tuhan ketika menghadapi masalah, cara kita mengatasi masalah, cara kita hidup dalam berkeluarga, yaitu menjadi sorotan. Semua orang mengalami masalah, tetapi ketika saudara selalu berjalan bersama dengan Tuhan, maka orang akan melihat bahwa hidup kekristenan saudara berbeda dengan hidup kebanyakan orang. Keluarga kita, hidup kita dibentuk oleh masalah, persoalan maupun pergumulan. Tetapi disitulah Allah menciptakan keindahan, bukan hanya iman yang kuat, tetapi juga karakter yang kuat. Allah ingin lewat hidup kita, anggota-anggota tubuh kita, bukan hanya supaya kita kudus, benar, tetapi supaya orang melihat ada Yesus dalam hidup kita. Mereka melihat kekristenan yang nyata dalam hidup kita. Mereka melihat bagaimana cara kita mengatasi masalah, dan orang melihat ternyata Yesus yang kita sembah itu sumber solusi yang luar biasa. Tetaplah percaya, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Tapaki 2021 ini dengan satu kepastian, keyakinan, pengharapan bahwa kita akan berjalan makin lama makin kuat. Kita akan berjalan semakin erat dengan Tuhan. Kita akan berjalan semakin digenggam tangan kita oleh Tuhan. Kita akan berjalan dari satu mujizat kepada mujizat, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Karena kita mau menyerahkan mulai sekarang ini hidup kita, anggota tubuh kita, roh, jiwa, dan tubuh kita untuk
dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di lembaran yang baru ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi ke depan, tetapi yang kami tahu, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan selalu ada bagi kami. Engkau akan selalu menyatakan pembelaan, pertolongan, perlindungan-Mu atas kami. Dan Engkau sudah berbicara melalui firman-Mu. Engkau rindu sekarang kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Untuk Engkau bentuk, untuk kami menjadi anggota kemuliaan Allah. Anggota tubuh ini Engkau pakai menjadi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami serahkan secara penuh untuk Allah berkarya dalam hidup kami. Biarlah pikiran kami memiliki pikiran Kristus. Mulut kami memperkatakan kebenaran. Hidup kami hidup oleh karena terang firman Allah. Hati kami memiliki hati Yesus. Tangan kami menjadi tangan-tangan-Mu ya Tuhan. Pakai kami Tuhan. Kami percaya hidup kami Tuhan akan selalu menjadi berkat. Kami rindu Tuhan, hidup kami menjadi kesaksian di mana orang mengenal Engkau lewat hidup kami. Lewat cara kami menyelesaikan masalah, lewat cara kami menghadapi kesulitan, lewat cara kami Tuhan menyelesaikan semuanya, sehingga nama-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu yang nyata membuat orang mengenal dan percaya, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Bapa, memberkati kami semuanya. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat tahun baru. Tuhan berkati.